Halo sahabat-sahabat terkasih, selamat datang di YouTube channel Persiapan Khotbah Leksionari, wadah buat kita untuk belajar bareng dan mempersiapkan bareng pelayanan khotbah kita, khususnya yang disusun berdasarkan daftar bacaan leksionari, bersama saya Pendeta Johan Kristantoro. Pada edisi perdana ini, kita akan membahas bacaan-bacaan yang akan digunakan dalam ibadah minggu biasa 8 Agustus 2021 mendatang. Bacaan-bacaan yang akan digunakan pada minggu itu adalah bacaan pertama dari kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 5 sampai 9, dilanjutkan ayat 15, kemudian ayat 31 sampai 33, kemudian bacaan antaranya dari Mazmur 130, bacaan kedua dari Efesus 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2, sedangkan bacaan Injilnya adalah dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 35 yang dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Yuk, kita bahas bareng. Kalau bacaan pertama kita urai menjadi beberapa bagian, maka kita bisa membaginya ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 5 sampai 9 yang menceritakan tentang perintah Daud untuk maju berperang, dan kemudian juga ada cerita tentang nasib Absalom di medan perang. Lalu pada bagian kedua yaitu ayat 15 atau ayat 14 dan 15 adalah cerita tentang pembunuhan Absalom, dan bagian ketiga yaitu ayat 31 sampai dengan ayat 33 adalah kisah tentang Daud yang menerima kabar kematian Absalom dan kemudian menjadi sangat berduka atas kematian anaknya itu. Teman-teman, ketika kita mencermati cerita tentang Absalom dan Daud dalam bacaan hari ini, maka kita perlu pertama-tama menyadari bahwa kisah ini adalah bagian dari suatu narasi panjang, sebuah kisah narasi yang penuh dengan balas dendam dan kekerasan yang memilukan, yang dimulai sejak kakak Absalom, yaitu anak sulung Daud, Amnon, memperkosa Tamar, adik Absalom, di mana kemudian kita tahu Absalom membunuh Amnon, dan kemudian Absalom pun melarikan diri. Itu ada di pasal 13. Absalom pun kemudian kembali ke Yerusalem atas desakan Yoab. Namun ketika Absalom sampai di Yerusalem, setelah ia tinggal beberapa lama di sana, kemudian Absalom justru malah bersekongkol untuk mengkudeta atau menjatuhkan Daud, hingga Daud kemudian terpaksa melarikan diri. Kisah ini ada di pasal 14 sampai pasal 16, dan pada akhirnya tentara Daud pun maju berperang melawan Absalom dan orang-orang Israel yang mendukung Absalom. Dan kita tahu ujung dari cerita ini adalah matinya Absalom di medan perang. Dan itu diceritakan dalam pasal 17 dan 18 termasuk dalam bacaan kita pada hari ini. Sahabat terkasih, pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 33 mengisahkan kulminasi dari rentetan panjang tragedi keluarga Daud yang telah dirusak oleh nafsu kekerasan ini, yang menampilkan sosok Absalom sebagai anak raja yang penuh dengan dendam di dalam hatinya, dan juga mempraktekkan kekerasan di satu sisi, dan di sisi yang lain kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Daud sebagai seorang raja maupun seorang ayah menampilkan sosok yang menurut saya sosok yang lemah. Daud dalam pasal 18 memang tidak membunuh Absalom secara langsung, tetapi kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, Daudlah yang memerintahkan para panglimanya, yaitu Yoab, Abisai, dan Itai, yang meminta mereka untuk maju berperang dan memerangi Absalom dan pasukannya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan logis bahwa dengan perintah Daud tersebut tentu saja konsekuensi logisnya adalah matinya Absalom di medan perang. Walaupun kemudian Daud juga menangisi kematian anaknya itu. Nah, teman-teman, dari bacaan pertama ini kita bisa belajar bahwa ada satu hal yang tidak akan pernah dapat dipuaskan dalam diri manusia, yaitu nafsu untuk berkuasa dan juga membalas dendam. Semakin kedua nafsu itu dilayani, ia justru akan membuat seseorang semakin haus dan lapar akan kekuasaan dan kekerasan. Daud sebenarnya sudah pernah mencoba meredam nafsu dalam diri anaknya Absalom,
yaitu dalam pasal 14 ayat 33 ketika Absalom kembali ke Yerusalem dan sekian lama dia tinggal di rumahnya, lalu pada akhirnya Absalom bisa bertemu dengan Daud. Pada momen itu Daud pun mencium Absalom, artinya ia menerima Absalom kembali. Tapi toh Absalom terlanjur dikuasai oleh dendam dan kekerasan, sehingga apa yang dilakukan Daud pun tidak meredakan amarahnya. Nah, dalam bacaan antara pada minggu ini, yaitu Mazmur 130, kita mendapati satu Mazmur ziarah atau nyanyian ziarah yang sangat menarik, karena di dalamnya kita melihat ada 3 bagian. Yang pertama, seruan pemazmur yang mengatakan bahwa dirinya berada di jurang yang dalam. Yang kedua, bagian kedua, kita mendapati keyakinan dan juga pengharapan pemazmur akan pengampunan Allah. Dan pada bagian ketiga, kita menemukan pengajaran pemazmur kepada umat untuk selalu berharap kepada Tuhan. Pada bagian pertama, pemazmur memahami kondisinya sedang berada di jurang yang dalam. Pemazmur memang tidak mendeskripsikan apa yang dia maksud sebagai jurang yang dalam, namun kita bisa menduga bahwa ini mungkin pergumulan ataupun kesusahan hidup yang amat sangat yang dialaminya. Dan itu dipahami oleh pemazmur sebagai akibat, sebagai balasan dari dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan. Dan karena itulah, menyadari dosanya itu, dia kemudian berseru kepada Tuhan. Nah, pada bagian berikutnya, ketika ia berada dalam kesesakan, pemazmur tetap berpegang pada keyakinan imannya bahwa Tuhan adalah pemberi pengampunan. Jadi meskipun pada bagian awal tadi dia menyadari betapa berdosanya dia, sehingga dia dihukum dan berada dalam jurang yang sangat dalam itu, namun di sana dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah sosok yang selalu memberi pengampunan. Karena itu dengan sungguh-sungguh ia menanti-nantikan pengampunan dari Allah agar ia dilepaskan dari kesesakan yang dialaminya, dari jurang yang dalam itu. Itu digambarkan oleh pemazmur seperti seorang penjaga yang menanti datangnya pagi, seorang penjaga malam yang menunggu-nunggu kapan ya datangnya fajar sehingga saya bisa lepas dari tugas jaga saya. Seperti itulah kerinduan pemazmur menanti-nantikan pengampunan dari Tuhan. Nah, yang unik teman-teman pada bagian akhir rupanya ini merupakan suatu refleksi, agaknya merupakan suatu refleksi sesudah pemazmur melewati segala pergumulan itu dan kemudian ia mengajarkan kepada umat dengan melalui refleksinya itu ia mengajarkan kepada umat untuk senantiasa datang kepada Allah, untuk menemukan kasih setia dan menemukan pembebasan dari Tuhan. Jadi Mazmur 130 ini seperti sebuah refleksi kehidupan di mana pemazmur pernah merasakan berada dalam pergumulan yang berat yang diyakininya sebagai akibat dari dosanya, namun kemudian ketika ia berseru kepada Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari kesesakan itu, dan kemudian dari pengalamannya itu ia mengajarkan kepada umat untuk berharap, bersandar, dan datang kepada Tuhan untuk menikmati pengampunan, pembebasan, dan kasih setia Allah. Dari bacaan antara ini kita mendapatkan satu pemahaman bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti akan datang kepadanya, baik dalam sukacita maupun juga dalam duka cita atau dalam kesesakan, dalam pergumulan. Allah bagaikan magnet iman yang kepadanya setiap jiwa yang beriman selalu datang. Allah seperti selalu menarik orang beriman untuk datang kepadanya, baik untuk bersyukur maupun juga untuk memohon pertolongan ataupun meminta pengampunan dari Allah. Nah, karena itu kita datang kepada Allah, saudara-saudara, bukan hanya untuk mendapatkan berkat dan pertolongan, melainkan juga untuk menikmati kasih setia Tuhan. Itulah yang bisa kita dapatkan dari bacaan antara kita pada hari ini. Nah, beranjak ke bacaan kedua minggu ini, yaitu dari Efesus 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2, kita pun mendapati 3 bagian dari bacaan itu. Bagian pertama, ayat 25 sampai ayat 30, menggambarkan transformasi kehidupan dari seorang manusia baru atau kainon anthropon. Sedangkan bagian kedua ayat 31 dan 32
mengajarkan bahwa pengampunan Kristus merupakan dasar hospitalitas, merupakan dasar bagi kita untuk memperlakukan sesama dengan baik. Dan pada bagian ketiga, yaitu pasal 5 ayat 1 dan 2, mengajarkan bahwa kasih Kristus merupakan model bagi kehidupan umat di dalam kasih. Pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan model bagi kehidupan di dalam kasih bagi sesama. Sahabat-sahabat, di dalam bacaan kedua ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kehidupan sebagai manusia baru atau kainon antropon, atau lebih baik diterjemahkan manusia dengan kualitas baru, kehidupan manusia baru itu membawa konsekuensi perubahan sikap, perubahan respons, tutur kata, perbuatan, dan juga cara hidup. Perubahan itu haruslah konkret, dapat dilihat, dan dapat dirasakan oleh sesama. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya internal di dalam hati saja atau di dalam pikiran dan dalam batin saja, tetapi harus bisa dilihat dan dirasakan, baik oleh diri sendiri maupun oleh sesama. Jadi saudara, menjadi manusia baru ternyata bukan semata-mata suatu perubahan atau suatu konversi iman yang terjadi dalam pikiran dan batin, melainkan menjadi manusia baru itu merupakan suatu perubahan dalam arti transformasi, dan itu terlihat, harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan hidup sebagai manusia baru yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu, saudara, bukan sekedar perubahan karena konformitas sosial atau karena kepatuhan terhadap hukum. Jadi bukan karena orang-orang lain baik, jadi saya juga harus baik. Bukan karena nilai-nilai sosial mengajarkan kebaikan, bukan juga karena kepatuhan hukum, saya harus baik supaya taat kepada hukum, apalagi saya harus baik karena takut dihukum, bukan itu, melainkan karena orang percaya memiliki model yang jelas, yaitu Kristus Yesus. Pengampunan Kristus atas dosa umat manusia merupakan dasar bagi orang-orang percaya untuk menjalani hidup juga dalam pengampunan, menjalani hidup dengan saling mengampuni satu sama lain. Demikian pula, kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan model hidup dan kasih bagi orang percaya. Bagaimana orang percaya juga meneladani, melihat model Kristus yang mengasihi dan mau berkorban bagi sesamanya. Nah, melalui bacaan kedua ini kita diingatkan bahwa wujud dari manusia baru, yaitu kita setiap pengikut Kristus, sesungguhnya adalah perubahan-perubahan hidup yang terus-menerus dan perubahan yang berdampak, yang juga terlihat dan nampak bisa dinikmati oleh sesama. Kita tidak bisa menjadi manusia baru hanya dalam kredo, hanya dalam pengakuan iman, hanya dalam konfesi atau bahkan dalam teologi saja. Melainkan perubahan sebagai manusia baru itu harus terlihat. Kita harus memperlihatkan kebaruan hidup itu dalam sikap, dalam respons, tutur kata, perbuatan, dan cara hidup kita. Pengampunan dan kasih Kristus bukan sekedar menjadi suatu yang kita puja-puja, yang kita bangga-banggakan dalam ajaran kekristenan, melainkan perlu menjadi sesuatu yang menubuh atau embodied, merasuk di dalam diri dan pribadi kita sebagai orang Kristen. Beranjak lebih jauh ke bacaan Injil kita pada minggu ini, sahabat-sahabat, yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai 51, kita pun menemukan juga 3 bagian, yaitu ayat 35 di mana Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah roti hidup. Lalu kita mendapati juga ayat 41 dan sampai ayat 47 yang mempertentangkan pengetahuan orang Yahudi tentang Yesus dengan pengajaran Allah. Lalu pada bagian ketiga ayat 48 sampai ayat 51 kita menemukan penyingkapan Yesus sebagai roti hidup dalam pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana ketiga bagian itu kita ulas? Mari kita ikuti. Teman-teman terkasih, perkataan Yesus pada Yohanes pasal 6 ayat 35 merupakan kali pertama ia memperkenalkan dirinya
sebagai roti hidup, artostis zois. Ungkapan ini Yesus gunakan untuk semakin mempertegas bahwa dirinya adalah yang ia maksudkan ketika dia berkata pada ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi iman kepada Yesus sebagai yang diutus oleh Allah adalah makanan rohani yang menuntun umat manusia kepada hidup kekal. Menikmati roti hidup itu berarti beriman kepadanya. Itulah yang Yesus maksudkan ketika ia mengatakan bahwa ia adalah roti hidup. Kemudian perkataan Yesus pada ayat 50 dan 51, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, dan jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, sesungguhnya menunjuk kepada pengorbanan dirinya di kayu salib. Yang ia gambarkan pada ayat 51 juga, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, dalam bacaan ini kita melihat gambaran kesejajaran antara Musa dan mana, Musa yang dipakai Allah untuk menurunkan mana untuk bangsa Israel, dengan gambaran Yesus sebagai roti hidup. Nah, gambaran sejajar ini sesungguhnya merupakan upaya penulis Injil Yohanes untuk menghadirkan kontras antara ajaran Yahudi dengan ajaran kekristenan yang pada masa Injil itu ditulis masih merupakan sebuah gerakan keagamaan yang baru. Jadi sahabat-sahabat, bacaan Injil pada minggu ini menghadirkan sebuah pokok ajaran kekristenan yang sangat mendasar yang dihadirkan dalam perbandingan dengan ajaran Yudaisme atau ajaran keyahudian. Karya Allah melalui Musa yang mendatangkan mana dan dengan demikian menjamin kelangsungan kehidupan umat, itu diperkuat, amplified di dalam kehadiran Yesus, sang roti hidup yang turun dari sorga. Kalau mana yang didatangkan oleh Musa itu turun dari sorga untuk memberi makan tubuh jasmani umat Israel, tapi Yesus yang turun dari sorga sebagai roti hidup itu, dialah yang memberi makan bukan kepada kebutuhan jasmani yang sifatnya sementara, tapi menjadi pemenuhan bagi kebutuhan rohani. Ketika manusia dikenyangkan oleh roti jasmani, ia akan lapar lagi. Kelaparan rohani manusia hanya bisa dikenyangkan melalui persekutuan hidup dalam iman kepada Yesus yang sudah mengorbankan dirinya demi memastikan hidup kekal bagi seluruh umat manusia. Orang makan roti, makan mana, dia akan lapar lagi, tetapi ketika seorang makan roti hidup atau menikmati persekutuan dalam iman dengan Yesus Kristus, di sanalah ia menemukan pemenuhan kelaparan rohaninya dan dia tidak akan lapar lagi. Nah, sahabat-sahabat terkasih, kita sudah mengulas keempat bacaan untuk minggu ini. Minggu biasa 8 Agustus 2021. Kita sudah mengulas bacaan pertama, bacaan antara, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil pada minggu ini. Lantas apa yang menjadi pesan leksionaris dari keempat bacaan itu? Jadi kalau boleh saya mengusulkan suatu untayan pesan leksionaris dari keempat bacaan hari ini, perkenankan saya menyampaikan bahwa manusia kita semua senantiasa mengalami rasa lapar dalam hidupnya. Baik kelaparan secara jasmaniah maupun juga rasa lapar yang non-jasmaniah. Rasa lapar jasmaniah bisa kita puaskan dengan makan nasi, makan roti, makan apapun. Dan yang disebut dengan rasa lapar non-jasmaniah, misalnya ingin merasa senang, ingin merasa puas, dihormati, berkuasa, dan lain-lain, juga memerlukan pemuasan. Nah, jika kita tidak berhati-hati dengan perasaan lapar yang non-jasmaniah ini, ia justru bisa membawa kita pada berbagai nafsu yang memperbudak kehidupan kita. Sebagaimana sosok Absalom yang ternyata diseret oleh nafsu berkuasa dan rasa dendamnya, seperti itulah rasa lapar yang tidak kunjung terpuaskan. Nah, teman-teman, kelaparan spiritual kita
hanya menemukan pemenuhannya dalam persekutuan hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dalam persekutuan dengan Yesus itu kita ditarik kepada Allah. Seolah-olah Allah adalah, tadi saya sudah katakan, seolah-olah Allah itu adalah magnet bagi orang beriman. Kita ditarik kepada Allah Sang Bapa melalui karya Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Persekutuan kita dengan Sang Roti hidup itu menjadikan kita manusia baru atau manusia yang diperbaiki kualitasnya. Jadi perubahan dari manusia lama kepada manusia baru itu bukanlah sebuah konformitas sosial, bukanlah sekedar kepatuhan hukum, melainkan karena di dalam persekutuan iman kita dengan Yesus, kita ditarik oleh Allah untuk mengalami transformasi, mengalami perubahan kehidupan. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, menjadi hidup yang berorientasi pada sesama. Dari kehidupan yang mengambil, menjadi kehidupan yang memberi. Dari pribadi yang reaktif, mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa, menjadi pribadi yang responsif, yang tahu bagaimana menanggapi perasaan-perasaannya dengan tepat. Dari sosok yang semula tidak memberi dampak bagi kehidupan orang lain, berubah menjadi sosok yang memberi teladan bagi sesama. Itulah untayan pesan leksionaris yang bisa saya usulkan untuk pelayanan khotbah leksionaris pada hari Minggu 8 Agustus ini. Kata-kata kunci yang bisa kita gunakan dan bisa kita ulang-ulang dalam khotbah kita, misalnya persekutuan iman dalam Yesus, roti hidup, perubahan hidup, transformasi, menjadi teladan, dan kata-kata kunci lain yang saudara dan saya bisa temukan di dalam bacaan hari ini maupun di dalam materi persiapan khotbah leksionari kali ini. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman mampir di channel YouTube ini. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan juga teman-teman boleh bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapat update setiap minggu. Saya akan selalu berusaha untuk mengupdate persiapan khotbah leksionari ini setiap minggu, sehingga kita semua bisa terus belajar bersama dan mempersiapkan pelayanan khotbah kita dengan lebih baik. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.